Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pakai kain begini nih udah pantas jadi gubernur Jakarta ini. Sayangnya nggak ikut kemarin. Alhamdulillah. Mau lah gubernur Quran aja ya. Hari ini kita akan belajar pemirsa tentang semua orang bisa jadi pengusaha. Saya lagi pakai kain Denny nih. Pantas dari tadi bau apaan ini? Subhanallah. Kita ngaji dulu ya. Ikutin aja ya. Ayo sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 267. Lihat, perhatikan. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah harta kalian min thayyibati yang baik-baik, ya, maka sabtum dari apa yang kalian usahakan. Sini nih, jadi kenapa semua orang harus punya usaha? Kenapa semua orang harus punya perniagaan? Harus kemudian berdagang, berikhtiar mencari rizki. Karena Allah merintahin kita untuk bisa nafkahkan harta kita dari apa yang kita usahakan. Subhanallah. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang Allah keluarkan dari dalam bumi. Subhanallah. Mudah-mudahan dah usaha itu gampang kok, Bu. Apa yang membuat kita menjadi terhalang puasa? Apa yang membuat kita menjadi kemudian tidak diterima puasa? Sebab puasa kita tidak bermakna. Maka maknai puasa kita salah satu dengan cara kita mengaji. Seperti pada malam hari ini, ya. Mana Denny ini? Den. Assalamualaikum. Ush. Kenalin, Tat. Subhanallah. Saya Denny Cagur, pengusaha. Masya Allah. Mana kartu namanya? Kartu namanya lagi dicetak, Tat. Yang kemarin udah habis saya bagi-bagiin ke relasi, Tat. Iya. Sekarang udah jadi pengusaha tawa, terima jual beli tawa cash and credit. Tawa. Tawa. Emang dijual tuh tawa? Ya, iya, sama kuliner, cemilan. Oh, cemilan. Peyek laron. Saya pengen jadi pengusaha, Tat. Iya. Tapi saya kayaknya kenal nih Jas nih. Ini. Loh, namanya kan Yusuf Mansur tuh. Oh. Wah, ini yang bikin salah nulis, Tat. Wah, iya Yusuf Mansur, aduh. Kacamata tuh kenal kayaknya nih. Ya, ketahuan bohong ya, saya semuanya minjem, Tat. Iya. Pengusaha. Tapi udah pantas gayanya. Udah gaya mah udah dapet. Gaya udah dapet. Kan jadi pengusaha mah gaya dulu ya. Bangkrut belakangan. Kalau tema kita hari ini apa, Tat? Semua bisa jadi pengusaha. Wah, pas banget. Itu demen banget saya. Di Antv tuh 40 episode. Belajar tentang semua bisa jadi pengusaha. 40 episode. Nih ibu-ibu ada yang ngikutin gak nih? Ngikutin? Sampai mana terakhir ngikutin ya, Bu? Iya, kita punya modal yang semua dikasih sama Allah sama. Bener. Ada modal yang sama Allah tuh dikasih semua sama. Di antaranya apa? Doa. Doa tuh ya yang kaya punya, yang miskin punya. Kalau untuk jadi pengusaha harus modalnya duit. Kasihan yang miskin, agak usaha-usaha dong. Nah, kalau doa yang miskin punya, yang kaya punya. Yang pintar punya, yang bodoh punya. Kalau untuk jadi pengusaha harus pintar. Susah. Tapi kalau menjadi pengusaha walaupun bodoh, insya Allah. Tat, maaf Tat ya. Waktu ngasih contoh pintarnya kenapa ke situ, bodohnya ke sini, Tat. Ini cuma satu, Den. Biar netra kan bisa kemana-mana. Yang pintar, nah kan enak, Tat. Yang bodoh gitu, Tat. Pemirsa, saya suka bercanda sama Denny ya. Ini ambil hati. Emang kenyataan emang gitu. Ya. Ada pengusaha yang mau lewat.
wah ada pengusaha yang mau lewat. Nah ini pas Tat, karena kan kita ngomongin tentang semua bisa jadi pengusaha. Ya, Kita juga punya tamu-tamu yang kita yakin bisa jadi inspirasi. Bagaimana mereka bisa sukses. Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Chatting dengan YM. Ya, balik lagi di Chatting dengan YM. Dibuka sama kalimat Ustadz tadi, semua bisa jadi pengusaha. Tapi masalahnya nggak semua orang punya modal, Tat. Dan bagi saya sih, usaha itu perlu modal, ya nggak Bu? Kalau mau bikin toko, mau bikin apa, kita doain emang semen dateng, Tat. Perlu modal, Tat. Iya, jelas semua perlu modal. Makanya modalnya jangan modal duit. Modalnya modal doa. Doa. Ada kok, saya punya temen itu Bu. Saya punya temen ya itu dia mau beli rokok nih. Ini kejadian asli nih. Dia mau beli rokok, dia nggak pakai nungguin duit. Dia bawa aja emaknya. Kan semua orang punya emak. Iya, iya. Ya, ada yang nggak punya duit tapi punya emak kan. Nah datang tuh sama emaknya ke ruko yang dia mau beli. Emaknya ditaruh di depan pinggir jalan gitu. Hah? Beneran nih? Iya beneran. Oh, di bawah emaknya taruh. Ya kan rukonya di sono gitu. Ya kan. Di seberang jalannya dia berhenti situ. Dia turun sama emaknya. Emaknya taruh di pinggir jalan. Kenapa Kenapa di pinggir jalan Bu? Kalau di tengah jalan ketabrak emaknya. Iya betul. Bener. Emaknya suruh lihat, mak tuh mak ruko mak. Gitu. Emaknya bilang, Masya Allah, lu udah kaya udah bisa beli ruko. Kata anaknya, belum mak, belum dibeli. Emak doain dulu supaya ruko itu bisa kebeli. Oh keren, emak udah dibeli, belum. Emak doain deh. Emaknya doain tuh. Mudah-mudahan nih ruko benar-benar kebeli sama anak saya. Masya Allah Bu, nggak kebeli sama dia. Tapi rezeki mah dari mana aja, Den. Jalannya ada. Dia udah lupa sama keinginan tuh ruko. Ini karyawan-karyawati Antep juga ada yang begitu modelnya. Dia pengen kios, kios tuh disewain sampai habis tuh sewaan nggak dapet dia tuh. Ya, tapi Allah ganti sama yang lain. Allah naikin gajinya, subhanallah. Ya itu kan sama aja. Allah bilang kamu mau nambah rezeki. Kan nambah rezeki itu nggak harus punya kios. Allah naikin gajinya, subhanallah. Nah ini teman saya ini akhirnya punya tamu. Punya tamu ngajakin buka usaha bareng. Dia bilang pokoknya saya udah punya tempat Pak. Di mana tempatnya? Nanti dah saya unjukin. Di antar ternyata di mana coba? Itu ruko yang didoain sama emaknya. Lah kalau nungguin punya duit, kapan bukanya? Itu maksudnya semua orang punya modal yang dikasih sama Allah rata. Di antaranya modal doa. Gitu. Nah, keren lah. keren banget tuh Tate. Usaha mah biasa kalau punya duit, biasa. Apa yang aneh? Yang aneh mah kalau lu punya duit lu nggak usaha, tuh yang aneh. Usaha kalau pinter, biasa. Yang nggak biasa mah lu pinter, nggak ada usahanya. Itu. Usaha punya orang tua sukses biasa. Yang nggak biasa justru kalau lu orang tuanya sukses, lu aja kagak sukses. Ini masalah. Tahu nggak? Ini dia. Kalau sukses itu punya yang lain terlalu berat deh. Tapi sukses itu cukuplah Allah. Insya Allah Allah akan bikin situ jadi punya usaha. Amin ya rabbal alamin. Nah, bintang tamu kita nih Tat. Dia merintis kalau orang kan tanpa modal. Ini malah dalam kondisi yang waktu itu sempat punya hutang, Tat. Iya. Tapi bisa bangkit. Saya kenal bener nih. Dan saya demen banget, demen banget. Haji Yus maksudnya. Haji Yus. Tadi udah ada bau-baunya. Bau-bau maksudnya, Tat? Saya kalau keingetan Haji Yus ingat ayamnya begitu. Oh. Kita lihat ini dia profilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan pemirsa, nama saya Yus Ruslan. Saya pemilik rumah makan Cibiuk. Bayangkan pemirsa, di tahun 99 itu saya bangkrut dan sampai minus di 150 juta. Yang tadinya saya biasa pakai mobil, ya, saya pulang kampung itu betul-betul dalam kondisi hanya pakai baju yang tinggal di badan saja. Jadi pulang saya ke orang tua, ya, saya masih ingat nasihat orang tua bahwa mintalah ke Allah dan setiap akan melakukan aktivitas ataupun usaha, saya selalu sampai hari ini saya selalu mendatangi orang tua, ya, untuk minta didoakan. Kemudian bilang juga ke istri untuk bersama-sama berdoa, karena memang kuncinya, ya, saya yakin bahwa dengan doa, ya, apa yang kita inginkan, ya, insya Allah akan bisa diwujudkan. Kebiasaan-kebiasaan saya melakukan sholat tepat waktu, ya, hari ini alhamdulillah
saya tularkan ke seluruh karyawan Cibiuk ya. Jadi hari ini karyawan Cibiuk ya, sholat tepat waktu, sholat di awal waktu itu sangat dianjurkan, bahkan dievaluasi dan dinilai. Jadi ada beberapa amalan yang diwajibkan, termasuk sholat di awal waktu, sholat duha, bahkan sholat duha itu di absen gitu. Ya siapa yang belum, ya siapa yang sudah, dan baca Quran setiap hari. Jadi itu amalan-amalan yang hari ini menjadi sebuah kebiasaan di seluruh rumah makan Cibiuk. Saya kalau makan Pak di Haji, sehat Pak Haji. saya kalau makan di Cibiuk Hah? lupa pulang, Den. Kenapa emang? Pokoknya pengen nambah mulu. Enak tak? Agak bayar. Wah, nggak bayar. Tat, kalau masalah Bayar ngobrol, sama doa nih. bener. Kalau masalah ngobrol gampang. Ah. Saya takut lupa. Bisa saya- minta fotoin nggak? Tak? Saya fotoin. Saya fotoin. Maaf ya Bu ya. Bener. Kita ngobrol. Biar gratis dia. Iya, iya. Nunjukin foto gitu. Ayo 1, 2. Foto. Ya iya, Tat. Yang penting kan ada. Ya ada. Ya. Nah, habis makan di kasir, kasih lihat. Hasil ya. Temennya Ustaz. Temennya Ustaz. Insya Allah bangkrut dah. Iya. Haji Yus, bisa cerita nggak, pemirsa ini penasaran, pengen tahu dari mana asal muasal bisa usaha? Ya, jadi dulu saya sebelum rumah makan tuh usaha material, kemudian beras. Singkat cerita, saya habis Krisma tuh bangkrut. Bangkrut. Nah, celakanya habis bangkrut tuh nyisain utang. Hmm. Jadi ada utang 150 juta waktu itu. Lalu saya pulang kampung dan bingung. Ya karena harus usaha apa? Kampung di Garut. Di Garut. Nah, di Garut sampai ya agak stres juga, Ustaz. Nah, waktu itu saya nanya ke seorang ustadz yang subhanallah jawabannya sederhana tapi luar biasa. Apa jawabannya dia? Waduh, gampang katanya kalau gini. Minta saja ke Allah. Tuh, deh. Itu yang membuat saya luar biasa. Minta saja ke Allah, tapi syaratnya harus kenal dengan Allah. Nah, cara kenalnya katanya ikuti perintah Allah yang antum bisa lah katanya. Subhanallah. Ya, terus apa? Salat malam ya. Ya, katanya masa sih nggak bisa sholat tepat waktu. Sholat malam dan doa katanya. Itu saja katanya. Dan memperbanyak istighfar. Nah itu, jadi dari situ saya terperangah. Sederhana kan? Sederhana. Nggak Simpel. perlu apa namanya sekolah bisnis. Serahin semuanya. Perlu kalau buat niatnya nuntut ilmu karena Iya. Allah ya. Tapi kan ini simpel Ji, simpel, nggak pakai perjalanan panjang kali lebar. Terus. Ya, kemudian ya saya melakukan itu apa yang diinikan, kemudian dan selalu setiap saya memulai itu saya bilang ke orang tua ya untuk minta didoakan. Walaupun saya tahu orang tua saya, ibu saya itu karena anaknya bangkrut, jadi dulu saya cukup terkenal. Jadi bangkrutnya juga terkenal. Oh. Jadi Haji Yus tuh bangkrut katanya. Nah, Ibu Rosalina nih ketika mendampingi Haji Yus ya, itu pada saat bangkrut itu apa yang dilakukan? Saya melakukan seperti yang suami saya lakukan juga, Sama-sama, bareng-bareng gitu. kemudian- Segala dari mulai dari Tahajud tahajud bareng, bareng, berdoa bareng. berdoa bareng, hampir semuanya sama. Subhanallah, betul tuh. Ini mah dikontrakan, ditidur bareng. Kesiangan bareng. Bener. Iya, telat nyaur bareng. Ya gimana mau apa namanya naik ya? Subhanallah dah. Mudah-mudahan ya kita bisa niru beliau. Rahasianya ternyata gampang pemirsa. Yang penting mau minta ke Allah. Tapi syaratnya kalau minta ke Allah kudu kenal. Kenal. Gimana cara supaya bisa kenal? Laksanain apa yang dia perintahin. Subhanallah. Subhanallah. Kita tahan dulu tak? Tahan dulu. Banyak sekali gimana tips-tipsnya sehingga rumah makan Cibiuk ini menjadi sukses. Jangan Subhan. kemana-mana, tetap di chatting dengan YF. Tat, datang berdua Iya. sama istri. Setuju nggak Tat? Kalau dibalik seorang laki-laki yang sukses, di situ ada istri yang hebat. Tuh, setuju saya. Setuju Tat ya? Subhanallah. Doa bareng ya. Doa banget. Terusin Ji. Iya. Tadi kan sampai titik bangkrut, sampai bangkit memulai merintis rumah makan Cibiuk gimana? Ya, jadi saya ketika itu apa yang harus saya lakukan gitu ya. Saya hanya bisa berdoa, kemudian kebetulan saya dari Cibiuk nih dan terkenal sambalnya. Nah, kemudian saya memulai lah, walaupun saya
tanpa ilmu, dan memang karena bidangnya saya bukan di kuliner. Apalagi modal kan baru bangkrut. Pengalaman juga tidak ada. Yang penting saya waktu mulai. Dan ya subhanallah yang mendukung saya tuh keluarga besar saya, ibu saya terutama yang mendoakan dan membantu. Ya coba-coba sambal gitu. Coba-coba dan bahkan menunya pun baru 4. Ya, baru 4 macam. Nasi putih, sendok, garpu, putih. sambal. Dan itu dibikinin ibu semua. Iya. Terus akhirnya dengan menu itu? Ya, kemudian ya subhanallah kan saya terus berdoa. Kemudian bahkan ketika baru berjalan 2 bulan saja saya sudah minta ke Allah, saya ingin banyak cabang gitu. Oh, minta. Dan saya selalu bilang ke istri, saya bilang kita kalau punya 1 aja udah enak nih. Kalau punya 2, 3, saya pengen punya 50, dan istri saya selalu amin. Itu. Insya Allah. Bisa doa dulu yuk, mumpul lagi kenceng nih. Amin. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan nih di bulan puasa ini semua umat Islam ya enggak, biar pada jadi orang yang sukses. Amin. Biar pada punya dagangan, biar pada punya usaha, biar makin ingat ke Engkau ya Allah, biar makin banyak sedekahnya, biar cabangnya banyak ya Haji Yus. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Amin. Benar-benar. Saya gitu deh kalau lagi kenceng hati doa gitu, doa gitu. Benar. Sinyalnya lagi kuat. Sinyal lagi kuat. Oh, iya. Nah saya ada yang sedikit menarik nih Haji Yus. Ini kan kalau didengar sama orang kan yang the loser pasti akan ngomong begini, tuh kan tetap aja bangkrut dulu. Buktinya Haji Yus bangkrut dulu 2 kali. Sebenarnya ketika Haji Yus bangkrut itu kayaknya itu karena berbeda. Dia di tahapan yang ketiga itulah kenal Allah. 1, 2 nggak kenal Allah. Kira-kira begitu nggak? Betul, persis. Bahkan saya melihatnya bahwa ini bagian dari kasih sayang Allah, jadi dibangkrutkan dulu lah. Nah artinya kalau Toto Alkit, kameramen, soundman, lampuman, mejaman, maksudnya ngatur meja, ya semua ibu-ibu punya anak mantu. Kalau memulainya dari tahapan yang ketiga tadi, langsung kenal Allah, langsung jalanin, Allah akan bimbing semuanya. Kira-kira begitu ya? Langsung sukses nggak pakai bangkrut. Kira-kira begitu. Insya Allah. Kalaupun bangkrut, itu modal habis saja. Terus nggak ada untungnya, itu aja udah. Ya bangkrut, namanya bangkrut. Sekarang total di Jabodetabek sama Jawa Barat ya udah ada berapa? Ada 39. Dari 1 kecil sekarang udah 39, luar biasa. Nah Tat, nih yang tamu kita berikutnya, bisnisnya kuliner juga. Ya, dan lebih muda nih. Lebih muda. Anak muda, motivator. Benar, dan masuk ke dalam 10 orang anak muda yang mengubah wajah Indonesia versi salah satu majalah ekonomi. Kita sambit, kita lihat. Kita nggak panggil, ternyata ada Viti. Nah, sekarang kita lihat Viti profilnya. Dulu saya memulai usaha kebab Turki Baba Raffi di usia saya yang masih 19 tahun. Nah, saat itu saya memulai dengan 1 outlet dengan 1 orang karyawan yang tentu saja suka duka jatuh bangun proses tersebut selalu saya alami setiap harinya. Jadi saya ingat pada satu waktu pada saat masih saya berjualan sendiri itu hujan deras dan omset penjualannya tidak begitu ramai. Akhirnya ya sudah saya melihat rekening saya yang saat itu hanya tersisa hanya sedikit saja. Saldo pada rekening tersebut langsung saya transfer ke salah satu yayasan yatim piatu dan ternyata langsung dibalas esok harinya dengan mendapatkan orderan catering yang jumlah besar. Jadi begitu omset turun dihajar dengan sedekah diganti omsetnya berkali-kali lipat. Ya, alhamdulillah saat ini kami sudah mendapatkan 56 penghargaan baik skala nasional maupun internasional yang tujuannya adalah memotivasi kami agar kedepannya bisa memberikan yang lebih baik lagi. Jadi terus meningkatkan kapasitas dan performa agar lebih baik lagi. Salah satu penghargaan yang baru saja kami terima adalah Asia Responsibility Entrepreneurship Award. Jadi kami mengangkat tema CSR di perusahaan kami yaitu Baba Raffi Academy. Itu mengangkat sebagai training center untuk unemployment people, orang yang belum memiliki skill, di training di Baba Raffi Academy sehingga outputnya mereka sudah memiliki skill dan siap bekerja di outlet-outlet kebab Turki Baba Raffi. Dan kedepannya mereka juga dilatih untuk memiliki entrepreneurship skill dan akhirnya dapat memiliki outlet kebab Turki Baba Raffi sebagai franchisee. Nah, sehingga kami terus berusaha untuk meningkatkan taraf hidup yang bersangkutan dari awalnya
sebagai seorang karyawan, naik level menjadi pemilik outlet sebagai seorang entrepreneur. Ini dia. Saya minta tepuk tangan untuk Mas Hendy Setiono. Pemilik ini, ibu-ibu pasti sering lihat kalau di jalanan lagi muter-muter ketemu kebab Baba Raffi. Ini. Oh, iya. Apa kabar Mas Hendy? Baik, alhamdulillah Mas. Kebab Baba Raffi. Awalnya satu juga ya? Betul. Sekarang? Ya, alhamdulillah saat ini kita sudah menjalankan hampir 1000 cabang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wow. Woi, 1000 cabang. 1000 cabang. Bukan Itu main. kenapa namanya Baba Raffi? Iya, jadi inspirasinya awal saya memulai bisnis kebab pada saat saya masih kuliah di Surabaya, di TS Surabaya, di usia saya yang 19 tahun. Jadi pertama masih belum ada mereknya, saya mulai jualan kebab masih dengan outlet berwarna putih, gerobak berwarna putih, belum ada mereknya. Nah, Jalan aja dulu. Jalan gitu. aja gitu. Jalan aja. Karena pembeli saya banyak yang bingung, ini jualan kebab apa jualan martabak? Akhirnya mulai saya berpikir supaya diversifikasi dengan membuat merek gitu, dan saya ambil dari nama Raffi, itu nama anak saya yang pertama gitu. Oh, kirain teman saya Raffi Ahmad. Oh lah, Jadi temen dari Baba Raffi, mana? Sama kerennya tadi. Oh siap. Diambil dari nama anak saya, putranya, betul. Raffi. Ya, dan Babanya? nah, karena Raffi sendiri kalau manggil ayahnya, manggil saya, Baba? manggilnya Baba gitu, jadi babanya Raffi. Oh. Baba. Ibu bikin, Bu. Anaknya siapa namanya? Endah. Bikin kebab emaknya Endah. Cakep tuh, Tat. Iya. Nah, Rahasia suksesnya. Rahasia suksesnya. Rahasia suksesnya yang orang pengen tahu itu. Masih ada waktunya. Masih ada, Tat? Masih. Masih ada lagi. Taruh sebelumnya, Baik. ini, Tat. Kenapa kebab? Inspirasinya sebenarnya pada saat saya berkunjung ke Qatar. Kebetulan tidak ada darah pengusaha. Ibu saya adalah seorang guru, ayah saya seorang karyawan yang bekerja di perusahaan di Qatar. Banyak sekali yang jualan kebab di Qatar. Iya betul. Dan begitu saya coba, wah ini kok rasanya mantap sekali. Dan muncullah ide untuk membawa ke Indonesia, yang pertama kali saya mulai di Surabaya. Jadi gara-gara jalan-jalan gitu. Jalan-jalan nemu ide. Nemu ide. Mahasiswa tuh ya? Masih kuliah, betul. Masih kuliah ya, 19 Waktu itu tahun. masih kuliah waktu. Iya. Memulai modalnya gimana? Modal pun juga tidak besar tentunya, sebagai seorang mahasiswa, kemampuan bisnis terbatas, bukan kuliah di jurusan bisnis, dan modalnya pun saya ya apa adanya. Saya dengan modal 4 juta rupiah, saya pinjam dari adik saya yang perempuan, karena lebih rajin nabung, meminjami emasnya kakaknya untuk bikin outlet kebab pertama kali. Oh, bener, Pak. 4 juta ya, subhanallah. Orang banyak sekarang punya duit 4 juta, jadi bebe. Emang Islam tuh mengajarkan emang harusnya manfaat, betul. Kalaupun mau jadi bebe pakaiin saus, makan, itu baru. Apa-apa, asal usaha lewat bebe itu. Ya kan bisa dagang kan ya, ini. Betul. Bisa dagang, punya handphone, pakai buat dagang. Pakai buat dagang. Zaman dulu Bu, saya kalau ada anak-anak main gundu, saya milih yang jualan gundunya. Terus ada orang main, aku zaman dulu tuh main ini yang di ini deh. Main apa tuh? Biji karet. Biji karet. Pak Ustadz milih jadi biji karetnya? Nggak, maksudnya? Oh, Pak Ustadz yang dagang biji karetnya, Bu. Jadi Tega biji banget. karetnya. Sama Ustadz nih, tega bener. Kirain, makanya kan saya nanya. Tat. Pokoknya gue sumpahin lu biar kaya. Wah, amin. Wah, amin. Yang ngaminin se-Indonesia. Sering-sering nyumpahin saya. Siap Tat, ya. dah. Jadi kalau saya kalau marah saya sumpahin lo jadi orang kaya gitu. Jadi orang kaya beneran. Amin. Anak saya kalau bandel gitu juga. Sukses lo 7 turunan. Gitu Bu ya. Mulai sekarang dimulai Bu ya. Marah sih tetap Bu, tapi kata-katanya harus positif. Coba. Ganteng lo. Ya. Oh, ada yang mau nyumpahin? Jangan kemana-mana. Tetap di chatting dengan YM. Mudah-mudahan sukses. Alhamdulillah masih bersama saya Denny, Mas Hendy, Haji Yos dan B. Rosalina. Kita dapat ilmu malam hari ini Den, bukan ilmu sembarang ilmu, tapi ilmu bagaimana menjadi pengusaha ya yang sukses tapi soleh. Amin. Dari Haji Yos kita dapat bagaimana kita kenal sama Allah dan melaksanakan perintahnya, nanti dibimbing sama Allah.
sampai punya cabang banyak. Dari Hendy ya, dapat ilmu apa tadi kalau boleh disimpulin dikit? Ya, jadi memulai usaha ya kadang kita juga harus berani memulai gitu. Berani memulai, jalan aja Jalan gitu aja, ya. jalan aja. Betul, subhanallah. Ya, terus apa lagi yang mau begini, di- Tat. Kalau biasanya kan orang untuk mencapai di saat sampai sekarang sudah cabangnya rumah makan Cibiuk di mana-mana. Ini juga udah ada Beberapa 1000 cabang. outlet. Nah, untuk mempertahankan itu kadang yang sulit, bahkan lebih sulit untuk mencapai. Bisa berbagi tips nggak, Ya. Pak Haji Yus? Jadi mungkin ya saya diajarkan sama Ustadz juga nih. Banyak sedekah lah. Tentunya di samping terus juga memperbaiki usahanya, belajar juga ikhtiar. Itu juga penting. Jadi yang saya lakukan, saya mengalir tapi terus belajar. Kemudian ya sedekah juga. Seperti itu. Meminta, pasti kasih, balikin lagi dengan sedekah. lagi? Apa Ibu Rosalina punya tips apa buat semua teman-teman yang melihat tayangan ini? Lebih banyak bersyukur aja. Bersyukur ya. Ya. Pernah nggak kecewa gitu? Nggak laku nih. Manusiawi mungkin ada juga, gitu. Tapi mungkin tidak. Pernah lah, tidak. Ya. Kan ada hari-hari sepi gitu ya. Dulu kita pernah omset 25.000. Jadi tadinya rame, kemudian karena kita ngontrak nih. Kontraknya nggak diperpanjang, diterusin sama yang punya, kita pernah tempat yang baru. Jadi Cibiuknya disangka tempat yang itu. Kita nggak kebagian apa-apa. Nah di situ ya tentunya harus sabar, kemudian kita belajar dari kenapa Dan seperti tidak ini. putus asa ya. Dan kemudian ikhtiar lagi, termasuk di dalamnya ya kencengin lagi doa dan ibadahnya. Ya insya Allah tidak lama juga balik lagi. Iya. Seperti itu. Saya mengenal seorang tukang sendal keliling, dan dia bisa membagikan haji. Dia punya orang tua dan mertua, padahal tukang sendal. Gimana caranya, Tat? Jadi dia setiap jalan dagang sendal, dia selama jalan dagang sendal tuh dia sholawat, dia doa sama Allah, ya Allah, saya pengen ngeberangkatin orang. Jadi bukannya ngomong sendal gitu, enggak. Dia panjang dia dagang, dia zikir, dia sholawat, dia minta sama Allah supaya Allah mergin haji orang tua dan mertua dia. Aneh itu bener loh. Ada orang beli sendal, terus nanya, Mang, punya nggak orang yang bisa saya pergiin haji? Dia bilang ada, tapi boleh nggak kalau orang tua saya sendiri? Nggak apa-apa, masih hidup orang tuanya, masih, bahkan ada 4. Dia bilang gitu. Ada mertua laki, mertua perempuan, berangkat tuh semua. Subhanallah. Hebat, seorang tukang sendal, orang tuanya berangkat naik haji pakai sepatu. Iya benar. Iya, Tat, masa cuma pakai sepeda? Nah, yang saya ingin garis bawahi apa? Apa? Ternyata ketika seseorang sedang berniaga, itu keadaannya dekat banget sama Allah. Dekat banget. Jadi ketika dia berniaga, dia mau minta sama Allah, insya Allah dikabul itu. Betul itu. Nih ya, orang lagi nuntut ilmu, tuh doa dikabul. Kayak sekarang nih, lagi nuntut ilmu pemirsa, doa, insya Allah dikabul. Memanfaatkan waktu mustajab. Karena saat ini malaikat banyak nih di tengah-tengah kita, termasuk di rumah masing-masing. Terus saat apa lagi? Saat kita bekerja. Bekerja itu juga doanya minta ampun tuh. Ya, yang berikutnya adalah saat kita kemudian berusaha. Yang kita nggak bisa berdoa saat apa coba? Saat kita tidur. Saat kita tidur nggak bisa tuh kita berdoa, karena otak kita nggak nyambung, lagi nggak sadar. Di kamar mandi bisa juga berdoa. Boleh kalau doanya dalam hati. Kita ngomong kan sama Allah di mana aja. Masa nungguin kita keluar? Iya kalau keluar, kalau di situ nyampenya gimana? Malaikat ada di situ, ngajak ngobrol. Udah lama belum? Cepetan. Oke, Tat, sekarang kita kasih kesempatan buat jemaah kali ini. Siap. Silakan, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini dari Majelis Taklim Al Hikmah Margahayu Bekasi. Tadi dari perbincangan yang kami dengar bahwa Ustadz bilang semua orang itu bisa jadi pengusaha. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan ini adalah, adakah doa-doa khusus agar kita bisa menjadi pengusaha yang sukses dan soleh? Siap. Langsung kita praktek. Ayo, semua ikutin saya. Ini doa nggak usah dicatat ya, nggak usah dicatat. Harus langsung hafal nih. Jadi kalau saya baca langsung harus hafal. Pemirsa ikutin ya, kameramen, semua kru, musik semua ikutin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
Jadiin saya Jadiin saya pengusaha yang sukses, pengusaha yang sukses, yang soleh soleha, yang soleh, yang punya anak turunan soleh soleha, yang punya anak turunan, yang punya karyawan karyawati soleh soleha, yang punya karya, yang manfaat usahanya yang bermanfaat. berkah dunia akhirat. Mudah-mudahan juga bisa jadi jalan ibadah dan jadi jalan dakwah. Amin. Itu dia doanya. Nah, makasih Ibu, jelas Bu ya. Enteng kan? Siahnya. Yang penting doanya 5 kali sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau masih bantet, kok nggak muncul-muncul, tambahin duha sama tahajud. Tahajud. Gitu, insya. Ingat Bu, 5 kali sehari 1 sendok makan. Iya. Kita sekolah kali doa. Baik. Berikutnya sebelah sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya ditakdirkan bisa bertemu dengan Ustadz dan hadir di sini. Saya ada pertanyaan untuk Ustadz Yusuf Mansur. Jadi saya mempunyai tetangga seorang pemuda yang memulai usaha kecil-kecilan, tapi keluarganya itu tidak mendukung. Jadi dia cenderung untuk morotin pemuda itu. Nah, pemuda itu tidak bisa atau tidak bisa melanjutkan usahanya atau mengembangkan usahanya seperti Haji Yus ya, yang punya cabang banyak. Jadi menurut Ustadz menanggapin hal demikian bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bangkrut karena bantu saudara nggak apa-apa kali ya. Ntar insya Allah Allah bantu yang lebih besar lagi. Yang penting ikhlas aja. Nanti coba lihat pemuda tersebut. Kalau ikhlas, nanti kita lihat bangsa 2-3 bulan yang akan datang, 2-3 tahun yang akan datang, itu biasanya lebih tinggi lagi makomnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik pemirsa, kita masih punya 1 segmen lagi, tetap bareng kita ya di Chatting dengan YM. Ya, untuk sukses pasti ada caranya. Pasti kita juga pengen tahu nih, bagaimana seorang pemilik Baba Raffi bisa punya 1000 outlet sekarang. Ya. Mas Hendy, berbagi tips dong buat kita semua yang ada di sini sama Begitu pemirsa ya. di rumah. Baik, saya sambil berdiri Mas Wah, Denny ya. boleh Wah, silakan. mantap. Asik. Jadi berdasarkan pengalaman saya bahwa berbisnis itu kita harus sesuai dengan apa yang kita senangi, apa yang kita sukai. Gitu. Kalau kita hobinya menjalankan bisnis makanan sesuai dengan bidang yang kita senangi, maka insya Allah ada kendala, ada kesulitan, itu akan bisa kita atasi karena itu bagian dari hobi kita. Selain itu yang kedua adalah fokus, bahwa berbisnis itu banyak sekali peluang-peluang di luar sana. Tapi kalau kita fokus sama bidang-bidang hanya yang kita kuasai saja, maka insya Allah juga akan terbuka jalan keluarnya. Dan tentu saja yang ketiga tidak lepas dari semua atas izin Allah. Jadi dengan doa dan kita terus-menerus mencoba untuk lebih banyak lagi sedekah. Dari awalnya kecil, kemudian ditambahi lagi, insya Allah rezekinya pun juga bertambah. Luar biasa. Ngelihatnya juga enak, tapi bisnisnya kuliner, badannya gemuk. Cocok. Pas, makanannya enak nih, bosnya aja gemuk. Coba saya bisnis kuliner, gimana mau enak, badan lo ceking. Kesimpulannya apa, Tat? Enggak, saya pengen 1 kalimat terakhir dari Haji Yus. Silakan. Ya, sebelum segmen ini berakhir. Silakan, Ji. Jadi ketika kita punya impian harus dipahami betul bahwa kalau kita yakin ya insya Allah ini akan terwujud. Dan semua pengusaha besar termasuk Mas Hendy ini awalnya dari 1 nih, Bu. Dari modal Awalnya 4 juta dari 1. dan semua itu awalnya dari 1, termasuk mungkin sama juga kebetulan saya dulu modalnya 4 juta. Oh, Masa sih? Iya, Nggak betul. janjian tapi ya? Nggak janjian. Jadi semua orang yang berhasil awalnya semua juga dari 0. Ayo, kita mulai lah. Kita mulai pokoknya. Kita mulai, Den. Siap. Kita bisnis apa nih besok nih? Kita bisnis ekspor impor keong racun gimana, Tat? Diajak ngomong bener, suka bercanda aja. Apa dong idenya? Ayo apa? Ya terserah, saya mengikut aja. Apa? Oh ya, bisa jadi. Mulainya dari mana tau nggak? Mulainya dari doa. Amin. Saya sama Denny kita semua doa dulu. Ya Allah, ini bagaimana ceritanya, duit kagak ada, ilmu nggak punya, pengalaman juga enggak, orang tua juga miskin, mau ngapain ya Allah gitu. Mulainya dengan doa. Doa. Insya Allah saya pengen pemirsa semua begitu habis lebaran udah pada laporan ke Antv. Alhamdulillah Ustadz, saya sekarang udah punya usaha.
Apa usahanya? Saya sekarang usaha ini. Ya, insya Allah saya pengen dengar kayak begitu tuh. Amin. Ya, yuk kita tutup dengan doa. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi usaha yang sudah ada dan memberikan kesuksesan buat yang belum menjadi pengusaha juga insya Allah. Amin. Penting jangan lupa semuanya dalam koridor ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbing semua sahabat-sahabat saya ini Allah, baik di dalam studio maupun di luar studio, pemirsa di rumah dan dimanapun yang berada. Mudah-mudahan semuanya bisa berusaha hingga bisa mencari rezeki yang halal, yang barokah dan mulia lagi terhormat, karena tidak menandakan tangan melainkan memberi kepada orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nanti saya pantau Den ya. Ya. Den udah doa belum? Udah Ustaz. Den udah doa belum? Oke, kalau gitu doa dulu. Insya Allah. Saya punya sekolah bisnis. Insya Allah lagi saya garap bersama Mas Hendy dan Haji Yus. Wow. Isinya cuman masalah kedisiplinan berdoa untuk segmen-segmen kurikulum di awal. Nantikan tanggal mainnya. Insya Wih, Allah. luar biasa. Semua bisa jadi pengusaha. Selesai hari ini. Selesai. Terima kasih buat tamu-tamu kita. Saya minta tepuk tangan. Tamu-tamu kita yang memberikan inspirasi buat kita semua. Haji Yus, Mas Hendy dan juga Mbak Rosi. Kita akan ketemu lagi setiap hari. Besok malam ketemu lagi jam 9 sampai jam 10 malam. Ya, Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat, chatting dengan YM. Juga malam Minggu dan malam Senin. Minggu malam Senin. Tablik Akbar. Jam berapa? 9 sampai setengah 11. Jam 9 sampai jam setengah 11. Oke. Subuh Tetap. jam 5. Jam 5. Wisata ke Cibodas, apa? Wisata hati. Wisata hati. Iya. Ada hari Sabtu loh. Hari Sabtu ada? Ada, itu wisata hari Sabtu. Oh, Senin sampai Kalau Sabtu kita tadarusan. Pokoknya kita nggak pulang-pulang dari Antep dah. Dari mulai pagi sampai pagi lagi. Makasih ya. Baik, terima kasih buat semuanya. Saya Ustadz Yusuf Mansur dan Denny Cagur mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.